Semuanya sehat-sehat. Tetap semangat ya, tetap semangat. Karena kasih Tuhan selalu indah, baik, dan manis untuk kita semuanya. Adik-adik yang terkasih, wah, sungguh tak terasa ya, kita sudah masuk ke bulan Juni, minggu pertama. Adik-adik, sebentar lagi mungkin akan ujian ya. Tetap semangat ya, jayo. Oke? Nah, adik-adik yang terkasih, kita hari ini berjumpa kembali lagi di dalam hari yang indah, hari istimewa yang Tuhan berikan bagi kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Nah, sekarang ini langsung mengajak adik-adik untuk mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita. Kita berdoa bersama, oke? Ayo ambil sikapnya, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, di minggu pagi yang indah Engkau izinkan kami untuk masih bisa bernafas, untuk bisa berkumpul bersama lagi untuk memuji, menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih atas semua yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Sampai hari ini Engkau memberkati kami, Engkau menjagai kami, mengasihi kami, merindungi kami. Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau layak kami puji, sungguh Engkau layak kami sembah. Kami mau agungkan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami menyerahkan sepanjang ibadah kami dari awal sampai akhir. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpin, Engkau yang berkuasa penuh di atas hati kami, dan Engkau berkuasa penuh di atas ibadah kami ini. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami naikkan syukur. Amin. Sekalipun kita berkumpul di tempat yang sangat berbeda, langsung di gereja, adik-adik di rumah masing-masing ya. Ada yang rumahnya di Jalan Riau, ada yang rumahnya di Pondok Mutiara, ada yang di Jalan Setiabudi, bahkan di Sudirman sana, wah, ujung ke ujung. Sekalipun demikian, adik-adik terkasih, Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah hadir di tengah-tengah ibadah kita. Dia mempersatukan hati kita, mempersatukan roh kita, dan kita bisa menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi adik-adik terkasih, langsung mengajak kita, ayo kita nyanyikan sama-sama lagu pujian bagi Tuhan. Tuhan Allah hadir di tengah kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Yuk. Tuhan Allah di tengah kita, besar. Di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。耶稣mereka
and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. So strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the valleys are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. There's nothing my God can't do. There's nothing my God cannot do. Ananias dan Safira. Ada seorang pria bernama Ananias dan juga istrinya Safira. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka. Mereka bermaksud memberikan semua hasil penjualan tanahnya kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkan uangnya, mereka menjadi berubah pikiran. Ananias dan istrinya Safira menyimpan sebagian uang itu untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengambil sisa uang itu dan membawanya kepada Petrus dan para rasul lainnya. Kami telah memberikan semua uang yang kami punya dari penjualan ladang kami kepada Tuhan, kata Ananias. Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya kepada Petrus, karena Tuhan tahu apa yang telah mereka rencanakan. Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, Ananias, sehingga engkau berbohong kepada Tuhan dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kamu tidak berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan." Ketika Ananias mendengar kata-kata itu, Ananias jatuh dan mati. Hal itu membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi takut akan Tuhan. Lalu datanglah orang-orang muda dan mengapani mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya. 3 jam kemudian, Safira, istri Ananias, yang saat itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi kepada suaminya, datang kepada Petrus. Lalu Petrus berkata kepada Safira, "Katakanlah, apakah sejumlah ini kamu menjual tanahmu?" "Ya," kata Safira. Ternyata dia berbohong juga. "Kami memberikan segalanya kepada Tuhan sebagai persembahan kami," kata Safira lagi. Petrus berkata lagi, "Mengapa kalian berdua berbohong kepada Tuhan? Orang-orang yang baru saja menguburkan suamimu ada di depan pintu, dan sekarang mereka akan membawamu juga." Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut Petrus, Safira juga jatuh dan mati.
Ketika orang-orang muda itu kembali, mereka mendapati Safira telah mati. Mereka pun membawanya juga dan menguburkannya di samping suaminya. Berita tentang peristiwa ini dengan cepat menyebar, dan orang-orang menjadi takut akan Tuhan. Kita sudah mendengar cerita firman Tuhan ya. Kita mungkin adik-adik bertanya, waduh ngeri kali, serem banget, sampai begitu mengerikan sekali. Ananias dan Safira langsung mati di tempat. Waduh, celaka. Tapi adik-adik terkasih, kira-kira tahu apa kesalahan mereka sampai mereka harus mati di tempat? Adik-adik terkasih, ini yang harus kita ingat selalu, bahwa jangan pernah membohongi Roh Kudus. Jangan pernah membohongi Roh Kudus. Beberapa minggu yang lalu langsung katakan bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kepada para murid-murid Tuhan Yesus, kepada orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan mereka. Dan minggu yang lalu kita membahas tentang Stefanus, dipenuhi oleh Roh Kudus sampai akhirnya dia mati, ya kan? Mati dilempari oleh batu-batu ya. Dan sekarang ini kita dengar Ananias dan Safira, mereka adalah anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, dan dalam hati mereka ada Roh Kudus. Di dalam hati kita, setiap anak-anak Tuhan juga adanya Roh Kudus. Adanya Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, di dalam hati kita. Tapi adik-adik yang terkasih, melalui cerita Ananias dan Safira ini kita harus hati-hati. Jangan pernah membohongi Roh Kudus. Ananias dan Safira, mereka kirain perbuatan mereka tidak ada yang tahu. Mereka menjual sebidang tanah, tetapi sebagian harta yang dijualnya disimpan untuk diri mereka sendiri, dan sebagiannya mereka persembahkan kepada gereja dan mengatakan bahwa inilah hasil dari penjualan sebidang tanah itu. Mereka bohong. Mereka kirain gak ada yang tahu karena gak ada yang nampak. Kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Sekalipun manusia tidak ada yang nampak, tetapi Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Dimanapun, apapun itu, dia tahu dan dia melihatnya. Jadi karena itu Allah dengan kuasanya mengurapi Rasul Petrus. Rasul Petrus langsung menyatakan kesalahan mereka. Seketika itu juga mereka langsung mati di tempat. Betapa mengerikan sekali, bukan? Nah, adik-adik yang terkasih, cerita ini mengingatkan kita kepada kita. Ada dua hal. Yang pertama, jangan melakukan dosa. Jangan melakukan dosa. Dosa adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Tuhan tidak suka. Tuhan tidak senang. Ketika kita berbohong, kita sudah berdosa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang kudus, dan dia benci kepada dosa. Karena itu jangan melakukan dosa. Ketika tanpa sengaja kita sudah berlaku dosa, ayo adik-adik datang kepada Tuhan. Mohon ampun pada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Sekalipun tidak ada yang tahu, tapi Roh Kudus Tuhan tahu. Allah kita Allah yang maha tahu. Dia tahu semua apa yang kita perbuat, semua yang ada di pikiran kita, semua yang ada di hati kita. Roh Kudus tahu, Tuhan tahu, karena dia adalah Allah maha tahu. Karena itu adik-adik terkasih, jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Tetapi ingatlah, Roh Kudus tahu, Allah tahu. Apapun yang kita kerjakan, haruslah hati-hati. Haruslah hati-hati. Dengarkanlah suara Roh Kudus. Ketika Roh Kudus berkata kepada kita, jangan melakukan. Itu perbuatan salah. Itu Tuhan tidak senang. Nah, jangan adik-adik lakukan. Dan ketika kita melakukannya, kita sudah berdosa. Dan ketika kita sudah berdosa, ayo segera minta ampun sama Tuhan. Tuhan akan dengan penuh kasih setianya mengampuni kita. Jadi adik-adik, jangan biarkan dosa itu, biarkan saja, biarkan itu menjadi busuk dalam hati kita, dan itu akan mendatangkan celaka bagi diri kita, seperti Ananias dan Safira. Kalau mereka mengakui kesalahan mereka,
Saya yakin Ananias dan Safira pasti diampuni Tuhan. Mereka akan diselamatkan oleh Tuhan, tetapi mereka tidak mengakui kesalahan mereka. Karena itu mereka langsung dihukum dan mati di tempat. Jadi ada yang terkasih, harus hati-hati. Yang pertama, jangan melakukan dosa, jangan melakukan hal yang jahat, hal yang salah di mata Tuhan. Berbohong, berkata tidak jujur, berbuat jahat kepada teman-teman atau kepada siapapun, jangan. Itu adalah dosa. Karena itu jangan melakukan dosa. Oke, itu yang pertama, harus kita ingat. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang benar. Tuhan mau kita juga anak-anaknya itu melakukan hal yang benar, hal yang baik, hal yang jujur di matanya. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hati kita, Dia sangat mengasihi kita. Dia adalah Roh Kudus yang manis. Mari kita dengarkan suaranya, kita sayang Roh Kudus, dan kita jadi anak yang manis. Amin. Jadi adik-adik yang terkasih, ingat selalu, peliharalah firman Tuhan dalam hati kita, supaya kita menjadi anak yang manis, anak yang senantiasa sayang Tuhan, sayang Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, dan kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur akan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, biarlah kami senantiasa mendengarnya, mengasihinya, dan menaatinya. Dan biarlah kami senantiasa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang terus mengajari kami, membimbing kami, menolong kami supaya kami menjadi anak yang baik, anak yang manis, anak yang taat kepada orang tua, kepada Allah, dan memuliakan Allah. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami supaya kami hidup di dalam anugerah Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk dokter, untuk para perawat, untuk seluruh yang bekerja di rumah sakit. Kami serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon Tuhan yang menjagai mereka. Tuhan memberikan perlindungan dan keamanan bagi mereka dan keluarga-keluarga mereka. Tuhan yang menambahkan kesehatan bagi mereka. Tuhan yang pimpin hidup mereka. Kami juga berdoa untuk pasien yang terpapar COVID-19. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berserta dengan mereka. Berikan kepada mereka kesembuhan dan pemulihan bagi hidup mereka. Kami juga berdoa untuk kami semuanya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau jagai kami semuanya, lindungi kami, berikan kepada kami sukacita dan semangat, dan berikan kepada kami penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada dan apapun yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kami. Tuhan, berkatilah papa mama setiap adik-adik kami Tuhan. Bila mereka senantiasa diberkati Tuhan, setiap pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan, biarlah senantiasa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan berkenan untuk memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami naikkan syukur. Amin. Anak Tuhan tak boleh bohong.
anak kesayangan Tuhan. Tapi ingat, kita harus jaga diri. Tidak boleh bohong, tidak boleh bersikap nakal, tidak boleh jahat. Tidak boleh, karena ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Ada Roh Kudus yang manis di dalam diri kita. Jadi kita harus menjadi anak yang manis, anak yang baik, anak yang taat. Oke? Siap? Cayo ya? Kisah para rasul 7 ayat 60. Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kisah para rasul 7 ayat 60. Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kisah 7 ayat 60. Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kisah 7 ayat 60. Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Jadi terkasih, kreativitas kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Oke, sekali lagi kita bacakan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Mari kita mengasihi Roh Kudus. Roh Kudus Allah, Allah utus dan janjikan bagi kita diam di dalam hati kita untuk menolong kita. Jadi kita harus mengasihinya, kita harus sayang Roh Kudus sama seperti kita sayang Tuhan Yesus, sayang Allah Bapa. Mari kita mensayangi Roh Kudus dalam diri kita. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Jadi adik-adik yang terkasih, ibadah kita sampai di sini. Kiranya ibadah ini sungguh memberkati adik-adik semuanya. Kita semuanya hidup di dalam anugerah Tuhan. Adik-adik diberkati, lausu-lausu diberkati, dan juga semua papa mama diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa beserta dengan adik-adik semuanya. Adik-adik, cayo, cayo. Tuhan memberkati kita semuanya. Oke? See you next week.